Katanya demokrasi, tapi kok Pancasila? Maksudnya gimana nih? Tonton video ini sampai habis ya, supaya kalian paham kenapa Indonesia beda dengan negara demokrasi lainnya. Demokrasi yang mengakar, kenalin, nama aku Fikar. Hai halo semuanya. Di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang mendasari adanya demokrasi di Indonesia. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang sebuah sistem sosial dan politik yang hanya ada di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Apa sih demokrasi Pancasila itu? Singkatnya, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang dijalankan dengan nilai yang terkandung pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, jadi kenapa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila? Ya karena Indonesia adalah negara demokratis dan dasar negaranya adalah Pancasila. Demokrasi Pancasila di Indonesia sudah dijalankan pada 2 masa pemerintahan nih teman-teman, yaitu demokrasi Pancasila masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998 dan demokrasi Pancasila masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang nih teman-teman. Lalu, apa bedanya demokrasi pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi sampai sekarang? Apa ya? Pertama, masa pemerintahan Orde Baru. Memang demokrasinya juga disebut demokrasi Pancasila, hanya saja pemerintah yang dijalankan cenderung otoriter dan presiden yang menjabat tidak pernah berganti selama 32 tahun nih teman-teman. Kenapa? Kok bisa presiden menjabat 32 tahun? Kan pada masa Orde Baru juga ada pemilu. Memang pada masa pemerintahan Orde Baru juga dilaksanakan pemilihan umum atau pemilu, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997. Tetapi perlu teman-teman ketahui nih, pemilu pada masa Orde Baru, presiden tidak dipilih oleh rakyat, tetapi ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Rakyat hanya memilih anggota konstituante, yaitu DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Selain itu, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru sangat membatasi kebebasan sipil dan individu, seperti masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat, media pers dikuasai oleh pemerintah, dan terdapat peraturan atau undang-undang yang subversi, yaitu undang-undang yang merampas hak-hak politik rakyat Indonesia. Setelah pemerintahan Orde Baru dilengsarkan oleh aksi massa yang sangat besar pada tahun 1998, barulah Indonesia beralih menuju demokrasi Pancasila reformasi, yaitu demokrasi Pancasila yang kita rasakan dan kita jalankan sekarang ini nih teman-teman. Sejak demokrasi Pancasila reformasi dijalankan pada tahun 1998, demokrasi di Indonesia banyak sekali melakukan perbaikan, seperti dihapusnya aturan-aturan yang membatasi kebebasan sipil dan individu, memberikan hak yang sama pada minoritas seperti warga negara Indonesia pada umumnya, kebebasan media dan pers mulai dikembalikan, dan masyarakat terlibat langsung untuk menentukan presiden di pemilihan umum nih teman-teman. Selain itu, demokrasi Pancasila reformasi juga mengadopsi berbagai nilai yang baik yang terdapat pada hak asasi manusia, di mana pemerintah mengakui bahwa di Indonesia pernah terjadi kejahatan HAM berat di masa lalu.
Sekarang kita akan cari tahu nih bagaimana sih demokrasi Pancasila dapat dijalankan. Untuk dapat menjalankan demokrasi Pancasila, setidaknya ada dua prinsip dasar yang harus diyakini. Yang pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu berbagai keputusan yang harus dibuat melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang kedua, kedaulatan rakyat. Prinsip ini memiliki arti kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan diwakilkan kekuasaannya kepada lembaga pemerintah. Itu dia tadi teman-teman prinsip dasar demokrasi Pancasila. Kira-kira teman-teman udah pada ngerti belum nih? Semoga udah pada paham ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Dadah, bye-bye. Dadah.